nggak ingin menunggu atau menemui si terlapor yang saat ini? Kebawa emosi apa gimana? Iya, jangan dia Mbak, saya takut dosa ya. Maksudnya saya masih di dalam sih sebenarnya, mau banget ketemu ya, dia kayak gimana sih ya saya gitu ya, kita tuh pernah berteman baik gitu loh. Saya pernah baik sama dia pun juga pernah baik sama saya gitu. Jadi sebenarnya penasaran aja sih kok segitu teganya sih dia lakuin itu sama saya. Cuma tadi kalau dari Bapak penyidik disarankan katanya Bunga mungkin dari suami sendiri seperti apa mungkin supportnya sampai ditangkap seperti ini? gimana ya, kalau ibu Rata yang lebih sering komunikasi sama saya, kalau saya agak lebih kayak emosian aja sih Mbak. Tapi mungkin kalau Bapak lebih komunikasi sama Bu Ratna, gimana tuh Mbak? Jadi memang dari Pak Subdev ya memberikan dukungan setingginya sama ibu ya, memang up and down kasus ini harus tertangani dengan baik. Apa yang diminta mungkin dari Pak Subdev sendiri terkait kasus ini sendiri? Ya dari Pak Subdev kita tuntaskan penyelesaiannya, keadilan nggak cuma sampai tingkat polisi tapi kan sampai tingkat pengadilan. Nanti kita tunggu prosesnya berjalan sebagaimana mestinya. Gitu. Ya, mudah-mudahan dikawal terus juga ya Iya, ke media bahwa benar nih bahwa presiden kita bahwa aduan cepat itu benar adanya, supaya masyarakat Indonesia juga jadi lebih percaya lagi dan lebih berani lagi untuk melaporkan kasus-kasus mereka ke pihak yang berwajib. Oke, Kak Bunga, tadi kan kita sempat nge-live nih, banyak masyarakat yang nanya itu kan kasus penipuannya lumayan banyak, 15 miliar. Mereka tuh nanya itu bisa dikembalikan nggak sih? Berharap balik. Harap dikembalikan atau seperti apa? Ya kalau berharap dikembalikan sih ya namanya manusia pada umumnya ya, saya berharap sekali uang itu bisa kembali. Artinya itu kan uang pendidikan anak saya, uang syuting saya yang kerja dari pagi sampai malam gitu. Ya manusiawi saya pasti berharap uang itu bisa kembali. Tapi balik lagi kondisi dan keadaannya ya nanti mungkin Bapak polisi nih yang bisa menentukan gitu dan bisa diselidiki kembali dana itu sebenarnya kemana gitu ya, Aliran dana. Tapi Kak, ada peluang untuk damai nggak? Apa memang kalau karena udah masuk ini terus saja proses hukumnya akan berjalan atau bagaimana? Ya pada prinsipnya kan secara manusiawi masih berhubungan, masih bisa, kita tidak ada yang ditutupi ya. Kita pastikan kalaupun ada proses demikian ya mungkin aja tidak menutup kemungkinan, tapi emang proses hukuman harus berjalan sebagai misalnya. Restorasi justice masih terbuka? Ya, Restorasi justice-nya masih terbuka, RJ-nya? Saya rasa ya sepertinya sudah sangat susah karena kan dari pihak yang bersangkutan juga untuk perdamaian janji-janjinya juga tidak bisa dilaksanakan. Oke, kalau ini kan perdata pidana ya? Iya. Perdatanya akan ditempuh mengingat ada kerugian yang Nanti cukup. kita konsultasikan lagi kepada hubungan dan keluarga. Oh ya nggak, maksudnya kalau dari saya sih sampai saat ini mungkin kesempatan yang saya sudah berikan itu kan udah habis ya Mbak. Ini kasus sudah berjalan 6 bulan ya Bu ya, dari Agustus. Jadi sebenarnya peluang untuk damai itu sudah saya tawarkan dari awal-awal. Tapi kan tersangka ini tidak menggunakan kesempatan yang telah kami berikan. Jadi akhirnya kalau udah sampai di sini gaspol aja lah Bagi gitu. penjara ya Kak? Mudah-mudahan ya Mbak, kita ikutin prosedur yang ada. Saya berharap banget kasus saya ini bisa jadi contoh yang baik juga ya untuk masyarakat, karena emang pada saat ini masyarakat kan masih kayak ragu-ragu nih gitu loh, mau ngelaporin kasus mereka juga takut diproses atau enggak. Tapi tadi saya ngobrol sama dia dan penyidik, ternyata sebenarnya mudah kok gitu, dan ya kita buktikan saja ya Mbak. On track ya, ya. Oke, selama kasus ini berjalan sendiri, apa dapat mungkin SMS, WA atau itu dari pihak-pihak sebelah untuk bisa berdamai atau gimana atau yang dari keluarga? Kalau saya emang udah nutup akses untuk komunikasi ya gitu. Jadi kalau memang nggak boleh ya Bu ya, Iya, lebih ke kan ada kuasa hukumnya. Mereka juga punya, hubungan juga punya, mereka tahu nomor kita gitu. Bisa. kan kalau ada kuasa Kalau hukum mau, sebenarnya punya ya, duit ya bisa bayar aja tuh. kayak duit gue gitu kan, selesai ya gitu kan. Cuma ya udahlah. Kalau Bunga ini kan tadi Bunga bilang sebelumnya berteman dengan baik ya dengan tersangka ini ya. Ya sekarang jadi lebih hati-hati dan lebih selektif. Selektif cari teman, apalagi bisnis ya. Ya pagi bisnis saya saat ini sendiri aja ya, sendiri aja
Ya kita tunggu ya, tadi kayaknya datang saya jam 11 siang ya, kita tunggu aja nanti sampai jam 9 malam. Kamu terkait masalah bisnis sendiri, masih ada berjalan kah atau sekarang lagi cooling down dulu untuk bisnisnya terkait lain kan biaya cukup besar ya? Biaya apa nih? Yang ini yang tadi buat ini. Oh, biaya. Iya. Ya, Kerugian. kerugian ya. Kalau saya kalau ngerasa kerugian ya rugi banget ya. Jadi saya nggak bisa syuting. Cuma saya tawaran syuting saya tuh banyak banget. Syuting stripping ya. Itu banyak banget saya tolakin dari akhir tahun kemarin ya. Itu udah kerugian materialnya tuh udah gede banget karena saya nggak fokus. Kedua, waktu yang terbuang buat kasus ini gitu. Jadi saya sangat menghargai proses ini gitu. Jadi mendingan saya nggak ambil kerjaan yang setiap hari, tapi anytime saya dipanggil dan saya tolong. Jessica mungkin untuk menolak buku tersebut tawaran itu miliar nggak sih? Waduh mbak, coba tanya ke PH-nya berapa sih episode saya, ya kan? Kalau tiap hari mungkin 15 miliar itu mungkin bisa kembali dengan cepat, ya bisa ya. Tapi balik lagi, ya saya kayak udah nggak waktunya syuting yang tiap hari ya, udah nggak prioritas. Terus kedua, saya mau konsen banget sama kasus ini. Saya sampai bilang sama Bu Ratna, Bu saya nggak mau kerja yang terlalu sibuk karena saya anytime polisi panggil saya untuk pemeriksaan dan proses ini saya harus bisa. Setelah masuk mungkin Bunga lebih cooling down, lebih tenang, tapi nggak kayak tadi mungkin ngegebu dan vokal banget. Iya. Mungkin setelah dijelaskan di dalam prosedurnya seperti apa, saya akhirnya cukup senang juga. Artinya, oh ya udah, saya sebagai warga negara yang taat hukum harus mengikuti prosedurnya. Setelah dijelasin ya di dalam, akhirnya lega lah. Oke. Bunga, reaksi suami sudah tahu belum sih kalau yang bersangkutan sudah menjadi tersangka? Oh dia orang yang pertama tahu. Gimana reaksinya? Kalau dia ada dia, saya aduh jujur aja nih, kalau nggak ada suami saya mah saya udah nangis bombay mulu ya, udah capek. Jadi mungkin emang suami saya support system pertama ya, dia tuh nggak boleh saya stres, nggak boleh saya nangis. Apa yang mau saya lakukan yang bikin saya happy ya dipenuhi. Tapi masih terima endorse itu masih gabungan atau justru ya cooling down dulu untuk tidak terima? Tapi memang saya masih kerja aja yang iseng-iseng, kayak misalnya live apa dengan brand-brand mungkin yang kecil-kecil yang cuma sejam 2 jam bisa. Tapi kalau saya harus berjam-jam di lokasi syuting yang nunggu lama tuh kayak kesel kan, kayak nunggu kepastian ini kan kesel kan. Jadi kayak udah deh mendingan seperti kita. Anak-anak sendiri gimana? Mungkin dan mamanya sekarang lebih cooling down, lebih Jadi ceria. tahu nggak ibu-ibu ya, nggak tahu anakku sampai curhat loh sama temennya, sumpah. Baru tadi dikasih tahu nih, dia bilang anakku sedih banget, katanya dia bilang kasihan mami aku kehilangan duit 15 miliar sama gue curhat, dan aku nggak tahu, sumpah aku sampai bilang aku nggak pernah curhat sama anakku. Iya, dia curhat sama teman sekolahnya loh, mami aku live capek banget katanya gitu. Sampai suara ini lah, ini suara saya serak nih ya, dia bilang katanya mami aku capek, kasihan kehilangan duit 15 miliar. Jadi artinya tuh anak-anak sebenarnya tuh mendem juga gitu ya, dia tahu ibunya lagi punya masalah apa, cuma nggak mau disampaikan lah sama mami. Mungkin sakit apa kak? Nah, Lagi di rumah sakit. biasa ya, batuk, pilek, langsung sembuh kayak gitu lah. Oke. Oke, terima kasih.